Halo Sobat Bukuku, sekarang kita lanjutkan bab berikutnya dari buku berjudul Sayangi Dirimu, Berhentilah Menyenangkan Semua Orang, karya Sabrina Ara. Bab kedua, subbab kedua. Fokus pada penderitaan sendiri membuat kita merasa paling menderita. Ada kalanya seseorang mengira bahwa hidup hanya sekotak perasaan-perasaan suram karena ia tidak mau keluar dari sana. Setiap manusia yang hidup pasti akan menemui situasi dan kondisi yang tidak diharapkan. Situasi yang menyebalkan, membuat marah, atau bahkan menyedihkan. Karenanya, ada yang berpikir bahwa selama masih ada masalah, artinya kita masih hidup. Selama kita masih hidup, mustahil tidak ada masalah. Namun, cara seseorang menghadapi masalah tentunya berbeda-beda, bukan? Kau mungkin pernah menghadapi seseorang yang kerap merasa menjadi orang paling menderita di dunia ini. Setiap kali mengeluh, kita harus memberikan nasihat dan motivasi. Awalnya itu hal yang biasa, tetapi jika berlanjut terus-menerus, tentu akan melelahkan. Terlebih, bila respon kita dimentahkan dengan jawaban, "Kau tidak mungkin bisa merasakan penderitaanku. Hidupmu enak, keluargamu baik-baik saja." Aku pernah menghadapi seseorang yang seperti itu. Untuk waktu yang lama, aku memberi jeda pada diriku sendiri untuk tidak berhubungan dengannya. Bukan tidak mungkin, penderitaan yang dirasakannya akan mencuri kebahagiaan yang sudah kumiliki. Hingga suatu hari aku mengerti, mengapa ia tidak bisa beranjak dari perasaan yang suram itu. Dalam pertemuan yang kesekian, kami pernah berbincang tentang siapa yang sering ia temui. Ia bilang, semua yang menjadi teman dekatnya sekarang adalah orang-orang yang sukses, bahagia, dan tidak memiliki masalah berat seperti dirinya. Tidak mungkin kan aku mengeluh pada orang yang sama-sama punya masalah berat? Menolong diri sendiri saja tidak bisa. Bagaimana menolong masalahku? Padahal, mana ada orang yang sukses tidak memiliki masalah. Terkadang, seseorang hanya memandang hasil yang indah tanpa mau menimbang bahwa hasil tersebut dicapai dengan kesulitan yang setimpal. Bahkan, bahagia dan sukses ada kalanya hanyalah sawang sinawang. Kukira dari situlah pintu kebahagiaannya terkunci. Ia telah menutup jalan menuju orang-orang yang bisa membuat dirinya lebih mensyukuri hidup saat ini. Namun, ia justru memilih memandang ke atas, di mana harapannya digantungkan tetapi tidak juga dapat digenggam. Karenanya, ia terus merasa menjadi orang yang paling menderita. Dari temanku itu, kemudian aku belajar untuk tidak terlalu fokus pada penderitaan diri sendiri. Bila menatap kebahagiaan orang lain membuat diri kita semakin merasa terpuruk, tidak ada salahnya kita letakkan masalah itu sejenak untuk kemudian melihat kesulitan orang-orang yang ada di bawah kita. Membandingkan penderitaan kita dengan orang-orang yang hidupnya jauh lebih berat, mungkin akan membuat kita menyadari bahwa hidup seharusnya memang perlu disyukuri. Bukankah begitu? Bab 2, subbab ketiga. Pil kebahagiaan itu bernama pengakuan. Dicintai berarti sebuah pengakuan atas keberadaan Anda. Saben hari, status-statusnya muncul di beranda Facebook tentang ia yang bekerja sampai larut malam, anak-anaknya yang susah dikondisikan, rumah yang selalu berantakan, dan peristiwa-peristiwa kecil yang mengesani hidupnya begitu berat setiap hari. Di mana suaminya? Setelah membaca status-statusnya, akan muncul pertanyaan demikian.
Apakah suaminya tidak bisa berbagi peran? Apakah suaminya lari dari tanggung jawab? Mengapa ia hobi sekali mengeluh? Dan lain-lain. Padahal, bisa saja informasi yang dibagikan di lini masa hanyalah upaya untuk mencari perhatian, menghimpun citra positif, untuk mendukung perasaannya yang butuh diakui. Bisa saja, kebutuhan untuk diakui itu tidak ia dapatkan di rumah. Bukankah kebanyakan orang memang menganggap kebutuhan untuk diakui sebagai sesuatu yang berlebihan? Padahal, bagi seseorang, bisa saja itu adalah pil kebahagiaan yang dapat membuatnya waras, meski aktivitas sehari-harinya begitu berat. Pil kebahagiaan itu bisa didapat dari anggota keluarga, terutama dari pasangannya. Pengakuan dari pasangan akan membuat seseorang merasa penuh dan tidak perlu mengeluhkannya di media sosial. Sementara, seseorang yang masih belum selesai dengan itu semua akan terus memanfaatkan jejaring mayanya untuk menarik perhatian dan pengakuan. Namun, nyatanya tidak mudah bagi seseorang untuk mengakui peran pasangannya ketika dirinya sendiri membutuhkan pengakuan. Mungkin saja beban pasangan ini sama-sama berat, sehingga berat rasanya untuk dapat mengakui bahwa peran satu sama lain sama-sama pentingnya. Mereka terlalu fokus dengan bebannya sendiri-sendiri, hingga tidak mampu berempati pada orang lain, bahkan pada pasangannya sendiri. Kamu sih enak, kerja di luar, nggak merasakan pusingnya menghadapi anak-anak yang selalu bertengkar. Alah, pekerjaan mengurus rumah dan anak-anak itu sepele. Kau tidak tahu beratnya menghadapi klien yang banyak mau dan atasan super galak sih. Percakapan semacam itu kemudian terucap seperti duri yang ditaburkan di atas ranjang tempat tidur. Kedua-duanya pasti merasakan sakit. Padahal, dengan menyadari pentingnya memberikan pengakuan pada pasangan, rasa sakit itu bisa terhindarkan. Cobalah mempertimbangkan ulang untuk tidak tidur lebih cepat selepas pulang dari kantor. Melakukan pillow talk bisa menjadi ide bagus untuk berbagi resah di kantor dan memahami lelahnya mengurus rumah. Dengan begitu, dunia maya tidak perlu tahu jika di dalam rumahmu ada seseorang yang berteriak-teriak untuk diakui. Bab 2, subbab keempat. Konflik tak selalu buruk. Berkonflik adalah sinyal bahwa ada sebuah masalah yang harus dipecahkan bersama. Sudah seharusnya kamu bicara. Mengapa membiarkan seseorang terus menindasmu? Ucapanmu memang benar, akan tetapi, aku malas berkonflik dengannya. Tidak dimungkiri, ada banyak orang yang memilih menghindari konflik sebagai upaya untuk mendapatkan keteraturan dan kebahagiaan. Hidup tanpa konflik terlihat indah, bukan? Biasanya, kita akan mengharapkan hidup yang bersih dari ketegangan konflik. Pada saat masalah demi masalah datang tanpa memberi jeda. Hidup yang terus-menerus berkonflik memang akan sangat melelahkan. Misalnya, dalam sebuah hubungan percintaan, ada pasangan yang setiap hari tidak pernah absen bertengkar. Seakan-akan ada saja bahan yang dapat memantik api pertengkaran di antara mereka. Maka, begitu melihat pasangan yang tidak pernah cekcok, membuat mereka mendambakan hubungan yang seperti itu. Jika tidak selalu ribut, mungkin hidup kami akan sangat bahagia. Padahal, hidup hanyalah soal persepsi. Kita tidak bisa benar-benar tahu isi kebenaran hati seseorang. Seperti ketika kita menganggap hubungan tanpa konflik adalah sesuatu yang indah. Tetapi, bagi yang menjalaninya, bisa saja berkebalikan.
Kami memang tidak pernah bertengkar, namun selalu ada perang yang tidak pernah usai di dalam diriku. Tidak ada pertengkaran bukan berarti bebas dari masalah. Seseorang mungkin menghindari konflik dengan cara terus-menerus mengalah, mengiyakan semua pendapat pasangannya, memberikan seluruh yang dimiliki, rela dimaki, dijatuhkan, dan lain-lain. Mereka rela mengorbankan suara dalam dirinya supaya tidak ada konflik yang terjadi. Lalu, apakah hubungan yang demikian dapat membahagiakan? Konflik sejatinya tidak selalu buruk. Orang Yaman dulu berkata, konflik adalah bumbu dalam sebuah hubungan. Ibarat percikan-percikan api yang akan terus menyalakan gairah cinta di antara keduanya. Dengan catatan, konflik yang terjadi tidak melampaui batas kewajaran. Bila masih dalam batasan-batasan yang wajar, adanya konflik justru dapat menghidupkan jiwa demokratis seseorang. Dalam sebuah hubungan misalnya, seseorang yang berani menghadapi konflik akan berani menyuarakan isi pikirannya. Dengan berani berkonflik, kita akan belajar menerima keputusan bersama. Bukankah itu terlihat lebih menyehatkan jiwa daripada pura-pura bahagia dengan mempertahankan hubungan tanpa konflik? Bab 2, subbab ke-5. Tidak ada jaminan seseorang menjadi bahagia karena usaha kita. Kegagalan dalam kamus usaha ialah usaha itu sendiri untuk memahami arti perjuangan. Membahagiakan orang-orang yang kita cintai terkadang menjadi sebuah kebahagiaan tersendiri. Andai saja bulan bisa dipetik untuk mereka, mungkin akan kita lakukan juga. Namun, apakah semua yang kita lakukan itu dapat menjamin mereka bahagia? Tentunya tidak. Kita hanya bisa mengusahakan sebaik mungkin, bukan menjamin kebahagiaan mereka dengan usaha kita. Misalnya saat masih di fase pendekatan. Seseorang mungkin bisa bersikap sangat baik pada lawan jenis incarannya tersebut. Ia memberikan apa-apa yang dinilainya dapat menambah nilai lebih dalam proses pendekatannya. Namun, mengapa tidak semua orang berhasil pada tahap ini? Karena tidak semua usaha yang dilakukan orang lain terhadap kita mampu membuat kita bahagia. Begitupun sebaliknya. Misalnya saja, ketika tiba-tiba suami menghadiahi sebuah handphone keluaran terbaru, tas branded, atau sepatu merek kenamaan, sebagai upaya membahagiakan kita. Namun, ada saatnya semua usaha tersebut ternyata tidak membuat kita bahagia. Mengapa? Ada banyak faktor yang menjadikan transfer kebahagiaan dari seseorang tidak sampai kepada yang diharapkan. Hal ini berhubungan dengan standar yang berbeda-beda, kebutuhan yang berbeda, harapan yang berbeda, dan pola pikir yang mempengaruhi. Seseorang akan sangat bahagia mendapatkan hadiah handphone di saat ia memang sangat membutuhkan dan mengharapkannya. Namun, bila hadiah itu berasal dari seseorang yang tidak diharapkan, bisa saja muncul kecurigaan adanya maksud tertentu yang secara tidak langsung menjegal kebahagiaan yang seharusnya datang. Perbedaan standar yang tidak dipahami oleh setiap orang akan menimbulkan konflik dalam sebuah hubungan. Setengah gajiku selalu kugunakan untuk membelikanmu hadiah. Mengapa seakan-akan belum cukup juga? Harus berapa banyak lagi yang kulakukan untuk membuatmu bahagia? Padahal, mungkin saja pasangan tersebut hanya membutuhkan quality time, bukan hadiah-hadiah. Jelas saja usaha yang dilakukannya tidak membuahkan hasil. Terlebih, bila usaha-usaha tersebut kemudian dibuntuti tuntutan.
Tidak bisakah kau bersikap baik sedikit atas semua usahaku? Jangankan membalas, tahu terima kasih saja tidak ya, kau. Dalam hubungan yang seperti ini, sebuah gagasan pengorbanan berubah menjadi bentuk kompensasi. Padahal, tidak seorang pun menyuruhnya berkorban, bila di akhir cerita hanya untuk menarik sebuah balasan. Tidak ada jaminan seseorang menjadi bahagia karena usaha kita. Bab 2, subbab ke-6. Selera hanyalah soal bagaimana uang dan faktor lainnya mendukung. Setiap jalan hidup seseorang ditandai dengan selera pribadinya yang terkubur. Alexander Smith. Saat melihat orang memakai pakaian warna hijau dengan paduan rok biru telur asin, kerudung pink, sepatu merah, dan tas kuning menyala di pusat perbelanjaan, apa yang ada di pikiran kita? Ya, tidak dapat dimungkiri. Pemandangan sosok orang tersebut memang mencuri perhatian. Namun, tidak sedikit yang akan mencibir. Buruk sekali selera berpakaiannya. Dan barulah setelah gaya tabrak warna tabrak motif menjadi tren di dunia fashion, pandangan kita berubah. Selera seringkali dihubung-hubungkan dengan kemampuan seseorang dalam memilah padukan sesuatu. Sehingga, bila seseorang berpenampilan beda, nyeleneh, dan tidak mengikuti standar baik kebanyakan orang, mereka akan dinilai memiliki selera yang buruk. Seperti juga dalam hal makanan. Ketika dalam sebuah kelompok lebih banyak menyukai masakan Jepang, dan hanya kita yang tidak doyan, maka akan muncul sindiran. Selera rendahan memang tidak pantas berada di sini. Tidak semua orang berpikir bahwa selera adalah bentuk kompromi yang dibangun dan dimantapkan oleh hal-hal yang mendukungnya. Seseorang terlihat sangat cantik ketika mengenakan paduan baju, celana, tas, dan sepatu yang senada ketika pergi ke sebuah mall. Orang ini kemudian dianggap memiliki selera fashion yang bagus. Padahal, bisa saja kemampuan memilah padukan apa yang dipakainya didukung oleh kemampuan finansial yang bagus. Sedangkan, seseorang yang dompetnya pas-pasan hanya bisa membeli satu tas, sepasang sepatu, dan jin yang sama, dan harus dipadukan dengan model, warna, dan motif pakaian yang dimiliki. Maka tidak adil rasanya bila menghakimi selera orang lain, padahal setiap orang memiliki faktor-faktor tertentu yang mempengaruhi selera mereka. Ada orang yang tidak bisa makan daging karena vegetarian. Ada orang yang lebih lahap melahap masakan Padang dan merasa tercekik bila menelan masakan Jepang. Bukan berarti karena seleranya rendah. Mereka demikian bisa karena bentuk komprominya terhadap isi dompet. Bisa juga karena pengaruh pikiran yang merasa was-was akan halal tidaknya makanan yang dinikmati. Untuk itulah, jangan suka menjatuhkan selera orang lain. Bab 2, subbab ke-7. Kacamata kebahagiaan. Kacamata orang lain boleh lebih bagus dan mahal dari kita, tetapi belum tentu pas bila kita gunakan. Ibuku bilang, ada baiknya seorang perempuan itu berhias, memoles wajahnya, memakai perhiasan, berpakaian yang menarik, dan harum. Aku yang tidak terbiasa dengan itu, mencoba memenuhi keinginannya mulai dari membeli giwang. Sudah belasan tahun aku tidak menghias telingaku, karena setiap diberi anting akan muncul reaksi gatal, basah, dan bau. Aku berharap keputusanku kali ini
tidak ditolak oleh telingaku yang sensitif. Suatu hari, setelah memakai giwang, ada sensasi tidak nyaman serasa dicubit di sana. Belum lagi, ketika habis mandi, aku selalu lupa menggosok telingaku keras-keras, sehingga giwang itu tersangkut benang handuk. Juga saat hendak tidur, miring kanan atau miring kiri, seperti ada yang menusuk daun telingaku. Aku masih bertahan untuk beberapa hari, seperti kata ibuku. Barangkali aku hanya membiasakan diri dengan rasa tidak nyaman itu. Setelah biasa, maka ketidaknyamanan akan tersamarkan. Namun tepat di hari ketujuh, aku mencopot kembali giwang yang baru beberapa hari terpasang di telingaku. Aku menyerah, merasakan ketidaknyamanan yang menempel, membuat setiap gerakku terasa dibatasi. Mengapa untuk menjadi perempuan cantik mesti menanggung ini semua? Kalau tidak cantik memangnya kenapa? Ada banyak perempuan yang bertahan menggunakan high heel hingga tumitnya lecet. Padahal ada pilihan memakai flat shoes yang lebih nyaman. Kita memilih menggunakan bulu mata buatan. Padahal itu bisa saja membuat tidak nyaman hingga iritasi. Mengapa perempuan harus melakukan hal-hal yang menyiksa untuk sekedar penampilan? Aku benar-benar tidak paham. Karena selama ini hidupku yang bebas selalu menolak hal-hal yang merusak ketidaknyamananku. Bahkan aku berani memutuskan kekasihku ketika ia mulai menuntut aku bermake up atau mengurangi lemak pada lenganku. Namun, pemikiran yang demikian rupanya tidak adil. Aku tidak mencoba berada pada sisi orang-orang yang mengambil pilihan di seberangku. Ketika aku bercermin dan melihat wajahku semakin cantik dengan anting dan make up yang flawless, aku merasa bahagia dan berubah menjadi candu ketika seseorang memuji cantikku. Aku benar-benar ingin cantik di setiap sisa waktu yang ada di dalam dunia ini. Rupanya, kepuasan yang muncul dari pengorbanan tersebutlah yang membuat dada seseorang hangat dan bahagia. Kepuasan tersendiri yang membuat dadanya penuh. Memang untuk mendapatkannya perlu perjuangan dan pengorbanan. Tidak ada yang salah dengan itu, bukan? Setiap orang bebas memilih jalan kebahagiaannya sendiri. Kita punya versi berbeda yang bila diperdebatkan, hanya akan memunculkan pembenaran-pembenaran dan penghakiman yang tiada berujung. Maka, nikmatilah hidup kita, apapun versi kebahagiaan itu. Bab 2, Subbab ke-8. Bebas bukannya tanpa batasan. Masa terbaik dalam hidup seseorang adalah masa ia dapat menggunakan kebebasan yang telah direbutnya sendiri. Pramudia Ananta Toer. Pasangan yang posesif ibarat kancing kemeja paling atas. Terkadang kita harus tetap mengancingkannya, tetapi itu membuat napas terasa sesak. Pernahkah kau merasakan ketidaknyamanan itu? Aku pernah. Mantan pacarku sangatlah posesif. Ia seakan punya 1000 alasan untuk membentengiku dengan pasal-pasal yang seringnya tidak masuk akal. Tidak boleh ngobrol dengan laki-laki lain, tidak boleh menyimpan nomor lelaki lain, harus di rumah sebelum petang, harus ini, harus itu, yang semuanya diatur dengan pertimbangan sepihak. Aku menjalani hubungan dengannya seperti dunia hanya berisi 2 orang. Hidupku tertekan. Aku sering berkata, "Beri aku kebebasan." Lalu ia pun marah besar. Ia mengatakan bahwa aku tipe perempuan yang tidak bisa diatur. Perempuan bebas yang berkonotasi negatif.
Padahal, aku hanya meminta hubungan yang lebih sehat, memberiku keleluasaan bergerak sehingga aku dapat bernapas lebih longgar. Tidak dimungkiri, memang ada banyak orang yang memaknai kebebasan sebagai sesuatu yang liar, boleh sesuka hati, tanpa batasan, anti kritik. Sehingga penganut kebebasan semacam ini dapat bertindak kelewat batas, berkata-kata kasar, berkomentar negatif, mengolok-olok, body shaming, dan lain-lain. Dengan dalih kebebasan berpendapat, padahal bebas bukannya tanpa batasan. Orang yang bebas berkata kasar akan menyakiti orang lain. Tentu saja kebebasan macam ini tidak bisa dibenarkan. Kebebasan bukan tanpa batasan, justru harus tetap dengan batasan supaya tidak ada orang yang disakiti dan dirugikan. Karena mantan pacarku memaknai kebebasan yang kuminta sebagai sesuatu yang dapat merugikannya, maka aku memilih untuk berakhir. Aku memilih melepaskan kancing itu, melepaskan hubungan yang membuatku sesak bernapas. Setelah itu, aku benar-benar merasa lebih baik. Gerakku lebih leluasa. Aku bisa berekspresi sesuka hatiku. Bab 2, Subbab ke-9. Mengulang doa di hari kelahiran. Meskipun tidak ada lilin di atas kue tar yang dinyalakan, jangan padamkan nyala doa di hari kelahiran. Jangan padamkan harapan dari doa-doa yang sempat dipanjatkan. Ada banyak orang yang menganggap bahwa hari ulang tahun itu tidak penting. Mungkin yang dimaksud adalah perayaannya. Orang cenderung menganggap bahwa perayaan ulang tahun dirasa berlebihan, buang-buang uang, foya-foya, dan merupakan tradisi suatu kaum yang berbeda dengannya. Boleh saja seseorang memiliki prinsip demikian. Bukankah perayaan memang tidak wajib? Dari tidak merayakan hari ulang tahun, perlahan mereka bisa saja melupakan tanggal lahirnya, tanggal-tanggal kelahiran temannya, orang tuanya, pasangannya, bahkan anak-anaknya. Bila tidak melupakan, barangkali bisa kita sebut mengabaikan. Suatu hari, seorang anak terseduh di pojok ruangan. Itu adalah hari ulang tahunnya. Belum ada satupun keluarganya yang memberinya ucapan, apalagi kejutan atau perayaan. Semua orang sibuk dengan dunianya sendiri, sehingga menganggap hal-hal semacam ulang tahun, anniversary, ataupun tanggal bersejarah lainnya sebagai tanggal yang biasa saja. Namun bagi anak itu, hari kelahirannya bukanlah tanggal yang seharusnya dilupakan, karena menurutnya, di tanggal itu ia harus mengingat pertaruhan hidup dan mati ibunya. Bukankah dulu, dengan sukacita kelahiran seseorang, disambut doa-doa? Mengapa sejarah pengorbanan yang begitu besar dari seorang ibu harus begitu saja dilupakan? Seakan tidak pernah ada yang spesial di hari kelahiran kita. Tidak membuat perayaan jelas berbeda dengan menghapus sejarah kelahiran seseorang. Kelahiran yang penuh pertaruhan dari seorang perempuan. Hari di mana dulu kita menangis untuk pertama kalinya. Dan doa-doa mengalir deras dari kedua orang tua. Bukankah itu tanggal yang spesial? Tidak ada salahnya sekedar mengucapkan hari ulang tahun, selama tidak berlebihan. Memberi kue atau kado akan menjadi sesuatu yang baik bila diniatkan untuk membahagiakan orang lain, pun untuk diri sendiri. Mengingat hari lahir akan menjadi perenungan sendiri bahwa usia kita terus bertambah.
Sudahkah kita menjadi manusia yang bermanfaat? Bab 2, Subbab ke-10. Hanya karena kau benar, bukan berarti aku salah. Hal paling menggelikan dari manusia ialah memperebutkan kebenaran yang sama seperti dua hal. Hal yang paling menggelikan dari manusia ialah memperebutkan kebenaran hal yang sama seperti dua hal yang berbeda, hanya karena caranya tidak sama. Ada banyak orang yang tidak pandai menyusun kalimat dengan baik, sehingga maksud dari ucapannya menjadi samar. Sementara di sisi yang lain, ada orang-orang yang tidak dapat menerima kalimat bertele-tele, sehingga belum sampai pada inti permasalahan, sudah lebih dulu dipangkas. Ketika keduanya dipertemukan, akan sulit rasanya menghasilkan satu kesepakatan, meskipun bisa jadi keduanya menuju satu tujuan yang sama. Seperti cerita klise tentang orang tunanetra yang disuruh meraba dan menggambarkan seekor gajah. Orang pertama mengatakan bahwa seekor gajah berbentuk belalai karena bagian yang dirabanya memang hanya belalai. Sedangkan orang kedua bersikeras dengan pendapatnya yang mengatakan bahwa bentuk gajah itu panjang seperti ekor, karena bagian yang dirabanya adalah ekor. Keduanya tentu tidak bisa disalahkan. Persepsi orang bisa tergantung dari cara mereka mengambil angel. Karena itu, jangan mudah menuduh orang lain salah, hanya karena kita benar. Seringkali kita merasa paling benar dan menyalahkan orang lain yang berbeda dengan kita. Padahal, itu hanya soal beda cara pandang. Kita bisa saja berdiri di angka nomor 6, tetapi bagi orang yang berdiri di ujung angka tersebut pun berteriak, ini angka 9, bukan 6. Agak menggelikan, bukan? Padahal, hal-hal semacam ini banyak dijumpai dalam kasus sehari-hari. Misalnya saja tentang pola asuh kepada anak. Ibu A merasa paling benar dengan cara konvensionalnya yang diagungkan karena teruji sejak lama. Sementara, Ibu B yang merasa berpendidikan tinggi, wawasannya luas, dan update terhadap ilmu pengetahuan merasa paling benar dengan teori parenting barunya. Padahal tujuan dari memegang teguh kedua prinsip itu sama. Tidak ada dari keduanya yang berpikir akan membentuk anak-anak mereka menjadi pribadi yang buruk. Tujuannya pasti sama, memberikan yang terbaik untuk anak-anak mereka. Namun, mengapa selama ini perbedaan tersebut harus menjadi perang tak berkesudahan di antara sesama ibu? Seperti juga bagaimana sebuah pasangan menjalani hubungan, seperti juga bagaimana sebuah pasangan menjalani hubungannya. Ada yang hampir setiap hari bertengkar karena merasa mesti melepaskan kepahitan-kepahitan di dada supaya tidak meledak di kemudian hari. Namun, pasangan lain memilih untuk menahan diri, sebab bagi mereka, kalimat-kalimat kasar yang dilepaskan tidak akan bisa ditarik lagi. Bila kalimat-kalimat itu sebuah kepahitan, suatu hari, kepahitan yang menumpuk akan membuat seseorang muak dan ingin muntah. Jadi, mana yang benar? Seperti dikatakan di depan, menghakimi orang dalam kasus seperti ini tidaklah adil, karena keduanya sama-sama memiliki pembenaran dengan versinya. Hanya karena kau benar, bukan berarti aku salah, bukan? Tabel bercermin. Kemarin saya pintar, jadi saya ingin mengubah dunia. Hari ini saya bijaksana, jadi saya mengubah diri saya sendiri. Jalaluddin Rumi.